Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang menarik yang memperlihatkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita tahu. Ini luar biasa. Di zaman jahiliyah ada seorang raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia menyembah berhala yang fanatik sekali dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib perihal Nabi Muhammad. Beliau melaporkan tentang Nabi Muhammad ini agar bersama-sama juga menumpas Nabi Muhammad ini. Surat itu membuat Raja Habib ini jadi penasaran, ini Muhammad ini orangnya seperti apa Nah, lalu timbul keinginannya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Raja Habib membalas surat Abu Jahal ini. Dia menyatakan akan berkunjung ke Mekah. Nah, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang prajuritnya ke Mekah. Maka disambut Raja Habib ini oleh Abu Jahal dengan pembesar Quraisy. Nah, ketika berjumpa Abu Jahal, Raja Habib bertanya, "Mana Muhammad? Seperti apa orangnya?" Kemudian Abu Jahal berkata, "Silakan Tuan tanyakan pada Bani Hashim." Nah, jadi ada seorang tokoh Bani Hashim ini menjelaskan di masa kecilnya Muhammad ini adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun dia menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Dia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami. Jawab salah seorang tokoh dari Bani Hashim ini. Nah, kemudian Raja Habib ini memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad ini. Kalau dia tak mau, paksa. Nah, akhirnya datang utusan berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah setuju untuk berjumpa dengan Raja Habib. Nah, berangkatlah Rasulullah dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam. Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar dan istrinya Siti Khadijah. Sepanjang jalan Siti Khadijah dan Abu Bakar ini menangis, mengkhawatirkan keselamatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah menguatkan, jangan takut, Allah bersama kita. Sampai di desa Abtah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas oleh Raja Habib ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, memancar cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya semuanya tertegun dan kagum pada beliau. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang kau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang kau kehendaki?" Raja Habib menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar ini engkau tenggelamkan. Kemudian kau munculkan bulan. Lalu bulan itu kau turunkan di atas tanganmu. Kemudian kau belah menjadi dua. Kau masukkan separuhnya di lengan baju kananmu dan separuhnya lagi di lengan baju kirimu. Dan setelah itu kau keluarkan lagi, kau satukan lagi bulan itu, suruh bulan itu mengakui engkau adalah Rasul. Nah, setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya." Wah, mendengar itu Abu Jahal sangat gembira sekali. Dia yakin Nabi Muhammad takkan bisa melakukannya. Nah, dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaanmu." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah Gunung Qubais, sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, mengangkat tangan tinggi-tinggi agar Allah mengabulkan permintaan Raja Habib ini. Setelah itu tanpa dilihat oleh siapapun turun 12.000 malaikat
Maka berkatalah malaikat itu, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sungguh aku senantiasa bersamamu. Waktu itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam, sehingga suasana remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang terang benderang. Lalu dengan dua jarinya Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun bulan itu. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan melihat kejadian yang sangat luar biasa. Bulan bergerak turun, ya. Kemudian terdengar gemuruh awan, ya, suara awan menggumpal, ya. Awan menggumpal mengiringi turunnya bulan, ya. Sebulan itu mengecil sampai ke tangan Rasulullah. Setelah itu beliau membelahnya menjadi dua bagian. Separuhnya dimasukkan ke lengan baju sebelah kanan dan setengahnya dimasukkan ke lengan baju sebelah kiri. Tidak lama kemudian Rasulullah mengeluarkan lagi potongan bulan itu, disatukannya lagi. Kemudian Rasulullah menyuruh bulan itu bersaksi. Bulan itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan yang hadir semua terasa terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, ini satu kejadian nyata, sebuah mukjizat luar biasa yang disaksikan oleh Raja Habib bin Malik. Dia menyadari ini tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, ya, walau dia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Tapi Raja Habib masih mempunyai satu syarat lagi untuk menguji Rasulullah. Nah, aku punya satu lagi, ya, untuk kau jawab, untuk kau nyatakan sebagai bukti daripada kerasulanmu. Tapi belum Raja Habib itu sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah langsung memotong pembicaranya. Kau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan dan menjadikannya seorang wanita yang sempurna. Raja Habib pun terkejut karena tidak siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh, matanya buta, kecuali orang istana saja atau orang-orang yang dekat dengan raja. Itu saja yang tahu, tidak ada yang tahu tentang perihal putrinya itu. Mendengar itu betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, hai penduduk Mekah, kalian telah beriman, jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ini adalah memang utusan Allah. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, wahai Raja Habib, engkau menyaksikan kehebatan sihirnya, ya. Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu? Dia berkata, aku bermimpi didatangi seorang lelaki yang tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi seorang muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau, ayahanda. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat. Jawab sang putri itu. Maka seketika itu Raja Habib pun bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Ya Allah, ini kejadian nyata luar biasa, ya. Itu seluruh orang yang menyaksikan itu semua beriman kepada Rasulullah, kecuali Abu Jahal dan kroni-kroninya, ya. Nah, Abu Jahal inilah tanda orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau orang tuh tak diberi hidayah oleh Allah tuh, susah dia untuk beriman. Maka hidayah ini, ya, bukan karena orang tuh cerdas, bukan karena orang tuh pintar. Hidayah ini pemberian Allah murni. Aku hanya memberikan hidayah kepada siapa saja yang aku kehendaki. Tahu kisah Abu Jahal tuh sampai dipanggil Abu Jahal.
Apa arti Abu Jahal tuh? Abu Jahal tuh bapak bodoh. Ya. Dipanggilan Abu Jahal ini bukan inisiatif Rasulullah, bukan inisiatif para sahabat. Ini Abu Jahal sendiri yang nyuruh manggil dia Abu Jahal. Ya, kisahnya yaitu ketika Nabi Muhammad ini mau dipermalukan oleh Abu Jahal di depan orang banyak. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, itu di dalam bukit itu ada burung putih. Jika dia keluar, dia terbang, dia berada di hadapanmu, dia katakan kau adalah Rasulullah, aku akan beriman. Kemudian Rasulullah dengan mukjizat beliau membelah bukit itu, keluar dari dalam bukit itu. Padahal itu cuma akal-akalan, diiyakan. Ya, keluar dari bukit itu burung merpati berwarna putih dan dia berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah. Melihat kenyataan seperti itu, apa kata Abu Jahal? Terserah, kalian mau panggil aku Abu Jahal, terserah. Ya. Aku tidak akan beriman kepada Muhammad. Nama asli beliau itu adalah, nama aslinya Abu Jahal itu adalah Ibnu Hisam. Ya. Sehari-hari dipanggil Ibnu Hisam. Sejak dia merekomendasikan namanya Abu Jahal, maka semua orang memanggil dia Abu Jahal. Nah, inilah kalau orang udah tidak diberi hidayah. Sama kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Orang kalau diberi hidayah, satu hadis saja ditunjukkan, satu ayat aja udah yakin dah. Tapi kalau orang tidak diberi hidayah, biar banyak hadis, 100 hadis, 100 ayat, tidak membuat dia percaya dan yakin. Ya. Karena dia tak mendapat hidayah dari Allah. Nah, kita ini alhamdulillah ya. Kita tak pernah melihat mukjizat Nabi ya. Tak bertemu Nabi pun enggak ya. Nah, kita ini disebut orang yang punya iman menakjubkan ya. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, bertanya kepada mereka, siapa di antara makhluk Allah yang paling luar biasa imannya? Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Bukan. Malaikat itu beriman wajar. Dia melihat kekuasaan kebesaran Allah ya. Kalau begitu para nabi dan Rasul utusannya? Bukan. Para nabi dan Rasul itu punya iman kuat, wajar. Dia menerima wahyu dari Allah. Lalu, apakah kami ini, para sahabatmu? Bukan, kata Rasulullah. Kalian punya iman kuat pun wajar. Karena kalian menyaksikan mukjizatku. Ya, kalian bersamaku. Kalian berjumpa denganku. Kalian melihat aku. Lalu siapa ya Rasulullah yang mempunyai iman yang menakjubkan ini? Yang ajaib itu? Kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang sesudahku. Dia tak pernah menyaksikan aku, tak pernah bertemu denganku, tak pernah melihat mukjizatku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah ikhwanku, mereka itulah adalah saudara-saudaraku. Maka Nabi SAW pernah beliau di hadapan para sahabat menangis. Ya Allah, aku rindu sekali ingin berjumpa dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan ikhwanku, bukan saudara-saudaraku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwanku adalah saudara-saudaraku, adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, tak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Ya Allah, siapa lagi kalau bukan kita, saudara-saudaraku? Kita harus merasa bangga nih. Harus merasa bangga kita ini. Kita lah yang disebut oleh Rasulullah ikhwan-ikhwan. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita, makin semangat lagi kita untuk bersalawat, beribadah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.